sudah bergabung bersama kita Pak Zainal untuk memberikan materi tentang kenakalan remaja pada sesi yang kedua. Mangga langsung aja biar ini Pak Zainal, untuk waktunya kami serahkan. Halo. Sampai nanti kita salah lupa sama mari pelajaran yang PM PKM bahasa Indonesia ini terlampau baik karena ini yang paling penting menurut saya. Oke, para siswa baru kelas 7 SMP Yos Sudarso Cigugur, Kabupaten Kuningan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Pagi, Pak. Sampes. Daun salam, daun rengat. Jawaban salam nak masih kurang semangat. Tanamlah salam, tanamlah yang rapat, supaya balam senang berlari. Jawaban salam kurang semangat, mari kita ulangi sekali lagi. Para siswa baru kelas 7 SMP Yos Sudarso Cigugur, Kabupaten Kuningan, selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Sampurasun. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti rangkaian kegiatan MPLS ini dengan baik. Walaupun dengan daring, namun mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan MPLS ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini Pak Polisi minta supaya para siswa sekalian bisa mengikutinya dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya, Pak. Oke, pertama sekali dengan tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, aman, sukses, ya, sukses tanpa ekses. Itu doa dan harapan kita. Kemudian pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMP Yos Sudarso Cigugur, Kabupaten Kuningan yang memberikan kesempatan waktu kepada kami sebagai pemateri yang nanti kami akan menyampaikan tentang kenakalan remaja. Sekali lagi kami ucapkan kepada pihak sekolah SMP Yos Sudarso, mudah-mudahan jalinan kerjasama ini untuk membentuk karakter para siswa yang baik. Semoga kegiatan dan kerjasama ini tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Kemudian yang terhormat kepada pihak sekolah SMP Yos Sudarso, kemudian Ketua OSIS ya, yang berkenan hadir dan beserta seluruh pengurusnya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini pula ada baiknya Pak Polisi sepintas memperkenalkan diri ya. Nah, mungkin sudah terlihat ya nama Pak Polisi Zainal ya. Kalau pangkatnya namanya Ibtu.
Ajun Komisaris ya. Aibtu, Ajun Inspektur 1 Polisi. Nah, kemudian Pak Polisi tinggal di perumahan Dananuraga, Kelurahan Cirendang. Nah, Pak Polisi bertugas di Kuningan ini dari tahun 1992 sampai sekarang. Dan Pak Polisi aslinya di mana? Nah, ini menarik ini. Pak Polisi kawit asli dari Sumatera Kulon. Sumatera Kulon di mana? Sumatera Barat. Barat. Bagus. Nah, jadi Pak Polisi asli dari Sumatera Barat, Padang, ya. Nah, jadi Pak Polisi ini tidak ada bercita-cita bermimpi merantau sampai ke Kuningan Jawa Barat ini. Tapi itulah suratan takdir dan garis tangan. Nah, maka dari itu para siswa sekalian, pada waktunya nanti ada panggilan tugas, nanti bekerja bertugas, nanti dimanapun jangan pernah ragu dan sanksi. Kita ini adalah NKRI ya. Sekalipun bertugas bekerja di luar negeri, kita jangan takut dan gentar. Pada waktunya hanya waktu yang menjawab. Ya, suratan takdir dan garis tangan kita akan menjawab. Begitupun Pak Polisi. Pak Polisi ini tadinya tidak ada bercita-cita ingin jadi polisi. Inginnya jadi apa? Pak Polisi ini adalah calon dosen. Pendidikannya S3. SD, SMP, SGO. Nah, SGO ini tahun 91 itu sekolah guru olahraga. Jadi Pak Polisi ini calon dosen di SD ya. Nah, calon dosen, calon guru. Nah, tapi seiring waktu berlalu, sesuai dengan janjian suratan takdir dan garis tangan, akhirnya jadilah seorang polisi dan ditugaskan di Kuningan. Nah, di Kuningan ini Pak Polisi sudah ditempati beberapa wilayah. Pernah di Subang. Ada yang dari Subang sini? Kuningan, Subang Kuningan? Nah, Pak Polisi pernah bertugas di Subang Kuningan dari tahun 93 sampai 96. Nah, kemudian tahun 96 bertugas di Polres Kuningan sebagai anggota Intel. Berikut tahun 2006 jadi Kanit Intel sampai 2015. Jadi Pak Polisi itu bertugas di Polres itu lama, cukup lama, lebih kurang 20 tahun ya. 20 tahun di unit Intel. Nah, kemudian Pak Polisi tugas sekarang di Polsek Cigugur selaku Kanit Bimas. Dan selama ini dengan sekolah SMP Josudarso sudah terjalin kerjasama yang baik. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, Pak Polisi ingin menyampaikan beberapa himbauan pesan, ya, pesan-pesan moral dan juga himbauan-himbauan supaya bisa mengantisipasi jangan sampai terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik. Nah, itu. Kemudian Pak Polisi lanjutkan sekilas lagi perkenalannya. Pak Polisi punya 4 orang anak. Anak pertama kuliah Setan sudah tamat, sekarang dinas di kantor pajak. Nah, yang kedua anak Pak Polisi sekarang sedang kuliah di Setan, di semester 4. Nah, kemudian yang ketiga sekarang di SMA 1 Kuningan kelas 12. Nah, kemudian anak Pak Polisi yang kecil laki-laki umurnya baru 9 tahun. Nah, cukup jauh jaraknya. Nah, inilah Pak Polisi cukup bangga dengan prestasi torehan yang diraih oleh anak-anak Pak Polisi. Nah, ini tak lain dan tak bukan adanya motivasi, dukungan dari orang tua, adanya saling untuk memberikan doa kepada anak maupun dari anak ke orang tua. Maka dari itu, Pak Polisi juga berharap supaya anak-anak dalam mengikuti jenjang pendidikan ini senantiasa selalu ada jalinan komunikasi dengan orang tua yang baik. Nah, kemudian
generasi muda sebagai harapan bangsa untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, sudah semestinya membekali diri dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan wawasan yang cukup untuk menyongsong masa depan. Orang tua kita, keluarga kita, tentu sangat berharap bagaimana anak-anaknya kelak bisa menjadi orang yang berhasil dan sukses. Alangkah senang, bangga, dan bahagianya orang tua kita, keluarga kita, tatkala kelak anaknya berhasil dan sukses, bisa berbakti kepada orang tua, kepada agama, bangsa, dan negara. Ini tentu impian bagi orang tua kita. Namun untuk meraih itu tentu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan segala macam pengorbanan dan perjuangan kita. Maka dari itu, Pak Polisi ucapkan selamat ya kepada para siswa baru kelas 7 SMP Yosudarso Kabupaten Kuningan ini. Mudah-mudahan sekolah ini merupakan bagian jenjang atau tangga untuk mengantar kesuksesan Anda menuju masa depan yang sukses. Maka dari itu, sekali lagi Pak Polisi berpesan, luruskan niat untuk sekolah di SMP Yosudarso ini. Bertekad belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik sekolah ini, dan mengharumkan nama baik sekolah ini. Karena Pak Polisi sudah lama mengikuti bahwa torehan-torehan prestasi yang diraih oleh para siswa SMP Yos ini luar biasa. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, malah sampai ke tingkat nasional. Maka dari itu, para siswa kelas 7 SMP Yos ini sebagai regenerasi, siapkan diri, luruskan niat dan tekad untuk sekolah yang sungguh-sungguh, belajar dan sungguh-sungguh untuk meraih torehan prestasi. Tentu hal ini kalau bisa diwujudkan akan membuat orang tua, keluarga senang dan bangga dengan keberhasilan anak-anaknya. Maka dari itu, pada kesempatan ini, Pak Polisi mengingatkan ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan, yang harus kita lalui karena remaja, ada namanya istilah kenakalan remaja, ya. Sikap-sikap perilaku kenakalan remaja. Maka dari itu, bagaimana Pak Polisi berharap dan berpesan kepada para siswa sekalian supaya berhati-hati dalam pergaulan, jangan sampai terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik. Nah, barangkali kita mulai dalam pengertian remaja. Nah, ini remaja ini itu adalah mereka yang berumur antara 13 sampai 18 tahun. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi remaja itu mereka yang berumur berkisar antara 13 tahun sampai 18 tahun. Jadi bukan anak-anak lagi, namun belum dewasa. Nah, inilah masa transisi, ya. Anak-anak sudah kelewat, dewasa belum. Ini masa transisi. Nah, inilah yang disebut remaja. Nah, jadi sini Pak Polisi kira ini masuk semuanya remaja. Ada yang berumur di 12 tahun atau 10 tahun?
Ada? Saya Pak. Saya 12 tahun. Saya Sudah 11 sudah mendekati ya. Oke. Nah, jadi berkisar itu ya, berarti ini adalah masa transisi ya. Masa transisi, anak-anak sudah kelewat, kemudian dewasa belum. Nah, ini masa transisi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja adalah semua sikap dan perilaku yang menyimpang dari aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Nah, inilah yang disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini merugikan dirinya dan juga merugikan diri orang lain di sekitar lingkungan dia. Nah, maka dari itu, tolong pahami ini ya. Jadi kenakalan remaja adalah semua sikap perilaku yang melanggar aturan, norma, ataupun norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan sikap perilaku itu dapat merugikan para remaja itu sendiri, lingkungan dan masyarakat. Dan kemudian, apa saja jenis ini, kenakalan remaja ini? Di antaranya, yang selama ini yang dominan, itu masalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Kemudian juga tawuran, pergaulan bebas, kemudian melanggar aturan-aturan di sekolah, minum-minuman, mabuk-mabukan, merokok. Nah, inilah diantaranya bentuk-bentuk kenakalan remaja. Nah, kemudian apa penyebabnya kenakalan remaja ini? Jadi penyebab kenakalan remaja ini diantaranya ada secara internal dari remaja itu sendiri. Kemudian ada juga penyebab eksternal. Nah, semua aku ada di sana. Jadi penyebab dari internal ini, para remaja kadang tidak bisa membawakan diri, tidak bisa menyesuaikan lingkungan yang baik dalam pergaulan, sehingganya dapat menimbulkan melakukan sikap-sikapan tindakan melakukan kenakalan remaja. Nah, kemudian ada juga yang disebabkan oleh eksternal. Penyebab eksternal ini apa? Itu misalnya dari keluarga, kurangnya perhatian orang tua, kemudian misalnya terjadinya perceraian antara orang tua, tidak adanya komunikasi yang baik. Nah, ini juga dapat memicu remaja melakukan tindakan atau kenakalan remaja. Nah, maka dari itu, Pak Polisi pada setiap waktu dan kesempatan selalu mengingatkan dan mengajak para generasi muda, para pelajar, supaya jangan kenal dengan namanya nakal. Polisi selalu mengajak generasi muda, pelajar yang anti nakal. Ingat, Pak Polisi selalu sampaikan ini. Jadilah generasi yang anti nakal. Ingat, ingat apa namanya? Anti nakal. Ingat ya, anti nakal. Apa ini nakal? Ingat, N, narkoba, A, alkohol, K, kekerasan, A, asusila, L, liar.
Nah, Liar. nakal. Ingat ya. Nah, nanti Pak Polisi tanya nih ya. Jadi Pak Polisi selalu mengajak, jadilah generasi muda, jadilah pelajar yang anti nakal. Apa itu nakal? N. Narkoba. A. Alkohol. K. Kekerasan. Kekerasan. A. Asusila. Asusila. L. Liar. Iya. Nakal. Nah, sekarang coba Pak Polisi minta, coba apa itu nakal? N. Narkoba. Narkoba. Narkoba, alkohol, kekerasan, asusila, liar. Kekerasan ya. Asusila. Asusila. Kemudian L. Liar. Nah, makanya Pak Polisi selalu ngajak, jadilah pelajar, jadilah generasi muda yang anti nakal, anti alkohol, ulangi, anti narkoba, anti alkohol, anti kekerasan, anti asusila, dan anti liar. Nah, sekarang Pak Polisi jelaskan, apa yang masuk liar ini? Kita uraikan dari L atau dari N dulu? Dari N. Dari N. N. Dari N ya, oke. Nah, N. Narkoba. Jadilah siswa yang anti narkoba. Jangan kita pernah kenal dengan narkoba. Jangan coba-coba narkoba. Sering kita lihat tayangan-tayangan di televisi bagaimana sadis dan jahatnya narkoba ini. Ya, apabila zat-zat adiktif sudah merasuki zat saraf-saraf kita, maka kita tidak bisa lagi berpikiran dengan baik, dengan wajar dan normal. Ya, ini mohon maaf sebagai contoh, bandar-bandar narkoba, pecandu-pecandu narkoba, dia tertangkap dan sudah divonis hukuman mati. Secara lahir umurnya itu bisa dihitung tahun, bulan, atau hari. Semestinya mereka itu bertobat atas segala salah, atas segala perbuatan-perbuatan masa lalunya, dan dia gunakan untuk bertobat, untuk menghadapi kematian, menyongsong kehidupan yang kekal dan abadi. Tapi apa yang mereka lakukan? Karena otak mereka itu sudah tidak wajar dan normal lagi, tidak bisa berpikiran dengan jernih. Terkadang masih terjadi dari dalam penjara, oleh bandar-bandar narkoba itu masih mengandalkan bisnisnya. Ini ada oknum-oknum di penjara ya, padahal dia sudah divonis hukuman mati, sudah menunggu waktunya dieksekusi, tapi masih sempat mengendalikan bisnisnya kadang dari dalam penjara. Kenapa? Dia itu tidak bisa lagi berpikiran dengan baik. Nah, inilah pengaruhnya narkoba itu. Alangkah jahatnya narkoba itu. Makanya begitu pun di kalangan oknum, kadang remaja, pelajar, kadang tidak jarang yang melawan guru, melawan orang tua. Kenapa? Karena otak mereka itu sudah dijerat zat-zat adiktif oleh narkoba, zat-zat, kemudian obat-obatan terlarang lainnya. Maka dari itu, jangan pernah para siswa kenal dengan namanya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada A, ya. Nakal. N, narkoba. Kemudian A, alkohol. Ya, alkohol ini minuman keras. Sering kita lihat tayangan-tayangan baik di medsos, berita-berita di televisi, tidak sedikit kasus-kasus anak muda, termasuk di dalamnya ada oknum pelajar, meregang nyawa, mati sia-sia karena pesta minuman keras. Alangkah dampak buruknya masalah dari alkohol ini, minuman keras ini.
Alkohol ini adalah biangnya kejahatan. Maka dari itu, Pak Polisi berpesan, jangan pernah siswa kenal dengan namanya alkohol. Karena alkohol ini adalah biangnya kejahatan. Hindari, jauhi alkohol ini. Mohon maaf, tidak sedikit Pak Polisi menjaring di wilayah Kecamatan Cibubur ini para remaja yang sedang pesta minuman, kemudian ditangkap, diamankan ke kantor, dipanggil orang tuanya, kemudian dibikin pernyataan. Jangan sampai para siswa SMP Yos ini sampai demikian. Kenapa? Kalaulah sudah berurusan dengan aparat kepolisian sampai ke kantor dengan masalah, ini tentu akan membuat orang tua kita malu. Tercoreng nama baik kita. Maka dari itu, hati-hatilah para siswa, jangan kita bermain-main dengan alkohol. Sering kita lihat di tayangan medsos, remaja, oknum remaja, ya, siswa, oknum siswa yang berpakaian SMP sesuai dengan tampilan usianya, masih usia remaja, merokok, minum minuman, mabok. Ini tentu membuat kita sangat prihatin. Maka dari itu, Pak Polisi berpesan, jangan pernah kenal dengan namanya alkohol, minuman keras, dan sejenisnya. Hindari ini semua. Jadi, jadilah generasi yang anti nakal. Tadi pertama N, narkoba, kemudian A, alkohol, berikut kita lanjut dengan A adalah Kekerasan. Nah, kekerasan. Ingat ya, apa ini kekerasan? Tidak jarang kita lihat berita-berita, tidak kecuali di Kabupaten Kuningan pernah terjadi beberapa waktu yang silam, terjadi tawuran antar pelajar, terjadi tawuran antar siswa, terjadi perkelahian, terjadi persekusi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan. Kita prihatin kalau di kalangan pelajar, generasi muda, terjadi tawuran antar sekolah. Kalau sudah ada dendam dan permusuhan di kalangan pelajar antar sekolah, bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Maka dari itu, Pak Polisi berpesan, hindari tindakan kekerasan. Ya, hindari tindakan kekerasan. Bagaimana kita antar pelajar, antar sesama siswa tetap menjalin hubungan yang baik. Sebagaimana Pak Polisi punya moto. Apa moto Pak Polisi? Tebar senyum, sapa dan salam. Perbanyak kawan. Kawan 1000 masih kurang. Musuh 1 kebanyakan. Raih sukses melalui kebersamaan dan jadilah hambanya yang rendah hati, penyabar, dan senantiasa pandai bersyukur. Nah, ini. Kalaulah kita banyak kawan, tidak ada musuh, hidup ini enak. Tapi kalau kita banyak musuh, kita mau lewat, ada kelihatan musuh kita, kita tuh lewat jalan itu nggak bebas. Ada rasa terganjal di hati kita. Tapi kalau kita banyak teman, tidak ada musuh, tidak ada lawan, kemanapun kita enjoy dan enak. Maka dari itu, Pak Polisi berpesan, hindari tindakan kekerasan. Jangan ada
ke depan nanti Pak Polisi dengar siswa SMP Yos tawuran, jangan sampai ya. Ada siswa SMP Yos tawuran antar geng. Nah, nanti misalnya di sekolah ada geng-gengan nanti bertawuran antar geng. Nah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi. Atau pernah terjadi ini? Ah, tidak ya. Nih, para ketua OSIS yang hadir di sini. Nah, jadilah contoh teladan ya. Nah, lihat kakak-kakaknya, senior-senior yang sudah berhasil sukses, jadikan sebagai panutan dan contoh teladan yang baik. Nah itu ya, kekerasan. Kekerasan itu terjadi tawuran, perkelahian, persekusi ya. Tolong hati-hati. Jangan sampai kita terseret ke tindakan perbuatan kekerasan berupa tawuran, perkelahian, persekusi, dan lain-lain sebagainya. Sebelum Pak Polisi lanjutkan, N apa tadi? Ayo. Narkoba. Oke. Narkoba. Narkoba. Alkohol. Alkohol. Ya? Kekerasan. Nah, kekerasan. Sekarang kita lanjut dengan Asusila. asusila ya. Nih, tolong dengarkan ini baik-baik. Apa ini tindakan asusila ini? Ini mohon maaf, ini sebagai pengetahuan ya. Tindakan asusila, pergaulan bebas ya. Mohon maaf, di kalangan masih remaja, mohon maaf ini sering terjadi, dilakukan oleh oknum-oknum sekolah tingkatan atas ya, SMA, SMK, ini suka ada terjadi oleh oknum. Mohon maaf, terjadi kasus hamil menghamili di luar nikah. Hati-hati, ini terjadi. Jangan sampai mencoreng nama baik sekolah. Jangan mencoreng nama baik orang tua dan keluarga kita. Hati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai terseret terbawa arus oleh pergaulan bebas. Tindakan asusila ya. Hati-hati dalam pergaulan menggunakan medsos. Sekarang semuanya ada dalam genggaman ya. Di dalam HP yang baik, yang buruk ada dalam HP semua. Tolong pandai-pandai memfilter. Jangan kita kebablasan ya. Maka dari itu bentengi diri kita dengan iman, dengan ilmu agama, ketaatan kita dalam menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Jangan sampai kita kebablasan, terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik, sehingga kita melakukan tindakan asusila. Ini mohon maaf, ini Pak Polisi pengalaman, ya pengalaman artinya melakukan penangkapan, mengamankan oknum-oknum siswa yang bermain di tempat wisata, kemudian melakukan tindakan asusila. Ini mohon maaf ya. Salah satu tempat misalnya ada pelajar, Pak Polisi tidak sebutkan, tapi sekolah di wilayah Kecamatan Cigugur ini tertangkap di hutan kota Bungkirit. Ada yang tahu hutan kota Bungkirit? Nah, Tahu, Pak? Nah, ini ya, ini fakta yang pernah Pak Polisi tangani. Ada oknum siswa sekolah di Kecamatan Cigugur ini main ke hutan kota Mayasi apa? Bungkirit ya. Hutan kota Bukit Bungkirit. Nah, di sana diamankan ada oknum siswa melakukan tindakan asusila. Sehingga dibawa ke kantor, diamankan, kemudian dipanggil orang tua, dipanggil pihak sekolah. Kalau sudah ini terjadi, malukah kita? Malu nggak kalau seperti ini? Malu, Pak. Nah, kalau tidak mau malu, jangan berbuat. Tolong hati-hati.
ini sering terjadi. Maka dari itu jauh-jauh hari ini, di masa kegiatan MPLS ini, Pak Polisi mengingatkan, hati-hati dalam pergaulan, jangan sampai terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik, sampai melakukan tindakan asusila. Kalaulah sudah sampai diamankan oleh polisi, dipanggil orang tua, dipanggil pihak sekolah, tentu nama baik kita sudah tercoreng. Begitupun nama baik sekolah kita tercoreng. Maka dari itu, jangan pernah kita menjadi oknum. Ya, teman-teman kita sudah berjuang mengharumkan nama sekolah Yos Sudarso ini, sementara kalau ada oknum yang mencoreng, yang menjatuhkan nama baik sekolah ini, tentu ini membuat kita prihatin. Maka dari itu, Pak Polisi berpesan, ya, bertekadlah para siswa sekalian untuk menjaga nama baik sekolah ini, mentorehkan prestasi sebaik mungkin, supaya bisa membawa harum nama baik sekolah SMP Yos Sudarso Cibubur ini. Itu masalah asusila. Kemudian kita lanjut dengan L. Apa ini L? Liar. Terima kasih ya. Pak Polisi semangat nih, anak-anak ini semua ya. Tolong semangatnya, nanti Pak Polisi tanya nih. Nanti ya. Nah, masalah liar. Pak Polisi, apa sih liar ini? Liar ini remaja yang termasuk liar, dari rumah dia berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Sampai di sekolah, belum waktunya pulang, pulang duluan, loncat pagar, nongkrong di warnet, nongkrong di warung, di kafe. Nah, ini liar. Ada yang pengalaman loncat pagar? Sebelum waktu pulang sekolah, pulang duluan loncat pagar? Ada yang mengalami? Belum. Belum. Jangan sampai ya. Nah, jangan sampai. Nah, inilah yang dimaksud dengan liar. Ya. Jadi remaja, siswa berangkat dari sekolah tapi nggak sampai sekolah. Sampai di sekolah, keluyuran, belum waktunya pulang, pulang duluan, loncat pagar, nongkrong di warung, merokok, nongkrong di warnet, nongkrong di kafe, minum-minum. Ini adalah liar, ya. Maka dari itu jangan jadi siswa yang liar, ya. Nah, jadi tolong Pak Polisi tidak mau nanti ke depan, setelah nanti masanya kalau sudah situasi memungkinkan, kita misalnya ke depan nanti sudah bisa dilaksanakan belajar tatap muka, nanti ada, jangan sampai ada siswa Yos ini nongkrong di warung, keluyuran, merokok, ya. Nah, ini termasuk siswa yang liar. Jangan pernah siswa Yos Sudarso Cibubur ini siswa yang liar, ya. Nah, jadi sekali lagi Pak Polisi mengingatkan, jadilah siswa, jadilah pelajar yang anti nakal, ya, anti narkoba, anti alkohol, anti kekerasan, anti asusila, dan anti liar, nakal, ya. Tolong ingat-ingat ini. Nanti kalau ketemu Pak Polisi di sekolah, Pak Polisi sering berkunjung ke sini. Minimal 1 bulan sekali Pak Polisi berkunjung ke sekolah Yos ini. Nah, jadi dalam rangka menjalin komunikasi, ya, dengan pihak sekolah, dan juga ingin tahu barangkali ada persoalan-persoalan apa baik di kalangan pelajar maupun masalah Kamtibmas lainnya. Jadi maka dari itu Pak Polisi mengajak kepada para siswa sekalian, mari kita ciptakan
lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif, ya. Jangan menjadi oknum. Jangan menjadi oknum yang bisa mencoreng nama baik sekolah ini, menjatuhkan nama baik sekolah. Akan tetapi, jadilah siswa yang berprestasi, yang bisa mengharumkan nama sekolah Yos Sudarso, SMP Yos Sudarso Cigugur, Kabupaten Kuningan ini. Luar biasa, Pak Polisi, berapa tahun belakang ini ya, terutama waktu pelaksanaan pelepasan siswa kelas berapa? 9 ya. Kelas 9 beberapa tahun yang silam, Pak Polisi selalu diundang dan selalu hadir. Dan pada kesempatan itu Pak Polisi rekam dengan baik. Nilai siswa SMP Yos Sudarso ini berturut-turut berapa tahun itu nilainya tertinggi di Kabupaten Kuningan. Betul ya? Nah, itu. Maka dari itu, jadilah regenerasi siswa SMP Yos Sudarso ini yang menjaga ya nama baik ini, yang tetap berkiprah untuk mengharumkan nama baik sekolah. Nah, kemudian Pak Polisi berpesan, tetap hati-hati dalam pergaulan. Kenapa? Secerdas, sepintar apapun siswa, kalau terledor, tidak hati-hati, akan berujung penyesalan dan kegagalan. Jadi kalau tidak mau gagal, tidak mau menyesal, hati-hatilah dalam pergaulan. Jangan sampai terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik. Sama seperti halnya yang sering Pak Polisi contohkan, seperti pembalap handal, seperti yang kita kenal, misalnya Valentino Rossi, Marquez, Iannone, dan lain sebagainya. Di saat mereka melakukan perlombaan, di lintasan pertama terdepan, lintasan berikutnya terdepan, sampai menjelang akhir dia tuh terdepan. Akan tetapi, karena tidak hati-hati, akhirnya dia tersungkur, jatuh, terseret keluar arena, cedera, akhirnya tidak bisa melanjutkan balapan. Akhirnya orang berkata apa? Sayang, dari tadi terdepan terus, memimpin terdepan, tapi tidak sampai ke finish. Kenapa? Tidak hati-hati, tersungkur, jatuh, terseret keluar arena, cedera, dan tidak bisa lagi melanjutkan perlombaan. Nah, begitupun para siswa cerdas, pinter, berprestasi, namun kalau tidak hati-hati dalam pergaulan, akan berujung penyesalan dan kegagalan. Di SD dia berprestasi, juara. Kemudian masuk sekolah SMP, juara, pinter, nilai bagus. Kemudian lanjut ke tingkat sekolah SMA, nilainya bagus. Kemudian mau menjelang tamat sekolah SMA atau SMK, dia mulai terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik. Dia tidak kontrol diri, sehingga terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik. Mohon maaf, akhirnya terjadi kasus hamil menghamili di luar nikah, sehingga dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, orang akan berkata apa? Sayang, anaknya pintar, berprestasi, juara, sering mengikuti perlombaan-perlombaan, tapi sayang, dia terledor,
terseret pergaulan yang tidak baik, terjadi kasus hamili, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya apa? Berujung kegagalan dan penyesalan. Nah, ini suatu pelajaran ya. Ini terjadi. Maka dari itu, hati-hatilah para siswa sekalian. Hati-hati dalam pergaulan, dalam memilih lingkungan. Mohon maaf, kalau kita mendekati lingkungan yang tidak baik, itu sama artinya seperti kita, mohon maaf, kita masuk WC, begitu kita masuk WC, bau, kita langsung tutup hidung, bau sekali, kaget, kan? Nah, tapi kita tidak langsung keluar, masih di dalam, akhirnya kita tutup hidung pelan-pelan, buka hidung tutup, nggak apa-apa, akhirnya serasi, nggak kaget lagi. Kenapa? Karena kita bertahan dalam lingkungan yang tidak baik. Nah, begitupun para siswa, tatkala mulai masuk ke satu lingkungan yang tidak baik, mohon maaf, misalnya masuk ke kafe, kan? Pas diajak temannya ke sana, kaget. Karena kok ada yang mabuk, ada yang merokok, ada yang mabok. Akhirnya kaget, tapi tidak keluar, tetap bertahan di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Temannya, kamu kampungan, ayo merokok. Karena malu, akhirnya coba-coba merokok, coba-coba minum. Akhirnya ketagihan. Ayo kamu makan obat. Karena tetap bertahan di lingkungan itu, akhirnya ikut-ikutan. Pertama coba-coba, akhirnya ketagihan. Setelah ketagihan, akhirnya cari teman, ajak lagi teman. Nah, disinilah akan banyak menyeret generasi muda, akan banyak menyeret remaja ke tindakan kenakalan remaja. Makanya, tolong berhati-hati para siswa sekalian. Luruskan niat, luruskan tekad untuk belajar yang sungguh-sungguh, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Bikinlah orang tua kita senang, bangga dan bahagia dengan torehan prestasi yang kita raih. Ingat, orang tua kita dengan latar belakang yang berbeda, dengan tingkat ekonomi yang berbeda, dengan susah payah mencari uang, mencari nafkah, supaya bisa menyekolahkan anak yang dirindukan, yang dibanggakannya. Dengan segala jerih payah dia akan lakukan untuk supaya bisa menyekolahkan anaknya. Tentu alangkah bahagia, senang, bahagianya orang tua apabila anak yang disekolahkannya dengan jerih payah dia bisa mempersembahkan nilai yang terbaik. Akan bangga orang tua kita, akan senang dia, akan terobati jerih payah orang tua kita tatkala kita bisa mempersembahkan nilai yang baik, bisa mempersembahkan prestasi, apalagi kalau kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan, kita bisa meraih kejuaraan. Ini akan sempurna kebahagiaan. Pak Polisi selalu menyaksikan saat pelepasan siswa kelas 9. Mana siswa yang mempunyai nilai terbaik dipanggil bersama orang tuanya ke depan. Yang meraih kejuaraan dipanggil dan diserahkan di hadapan orang tuanya. Alangkah senang, bangga dan bahagianya orang tua kita tatkala melihat anaknya berhasil dan sukses, bisa meraih kejuaraan-kejuaraan, bisa dipanggil ke depan, bisa menerima penghargaan. Akan bahagia sekali orang tua kita. Tak jarang Pak Polisi melihat tetesan air mata bahagia dari orang tua
yang menerima penghargaan dari pihak sekolah. Maka dari itu, Pak Polisi mengajak, bertekadlah para siswa sekalian untuk belajar dan belajar dengan baik. Jangan sia-siakan waktu. Belajarlah sebaik mungkin, manfaatkan masa mudanya. Karena belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan kalau belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Jadi masa pemikiran kita yang cemerlang ini di masa muda ini, manfaatkan waktu belajar sebaik mungkin. Sebagaimana ungkapan pepatah tadi, belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu, akan terkesan, akan berbekas. Jangan sia-siakan waktunya. Kalau sudah tua, kita belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Coba bisa ingat kalau belajar di waktu muda bagaikan, ayo. Mungkin di atas batu. Nah, kalau belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Bukir Ya. di atas air. Nah, ingat itu ya. Air. Maka dari itu, Air. jangan sia-siakan waktu. Manfaatkan waktunya untuk belajar dan belajar sebaik mungkin. Mohon maaf ya, Pak Polisi berpesan ya, disiplinlah dengan waktu. Atur waktunya sebaik mungkin. Kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu ibadah, membantu orang tua, dan bermain ya. Diatur waktunya sedemikian rupa. Tolong disiplin dengan waktu. Ini sekarang nih, mohon maaf, banyak Pak Polisi melihat, banyak Pak Zainal yang melihat ya, para siswa, para pelajar, generasi muda, waktunya habis melototin HP. Main game. Ya, game online. Dan permainan-permainan lainnya yang tidak begitu bermanfaat. Maka dari itu, dari sekarang, Pak Polisi tekankan, bijaklah bermedsos, bijaklah bermain HP, disiplin dengan waktu. Jangan waktunya habis percuma dengan permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Tolong atur dengan baik. Apalagi, mohon maaf, karena kita pegang HP sendiri, tidak ada yang ngawasin kita di kamar sendiri, apalagi melihat konten-konten yang tidak bermanfaat, yang dapat merusak mental kita. Ya. Tolong hati-hati nih, Pak Polisi berpesan. Bijaklah dalam bermedsos, bermain HP, ya. Semuanya ada dalam genggaman kita, dalam HP kita. Yang baiknya banyak, yang tidak baiknya juga banyak. Supaya bisa kita memfilter dengan ilmu agama, dengan iman, dengan ajaran-ajaran agama kita. Maka dari itu, sekali lagi Pak Polisi mengingatkan, disiplinlah menggunakan waktu dengan baik ya. Jangan kita menggunakan HP, bermedsos yang bisa menimbulkan persoalan dan masalah. Jangan kita mudah percaya dengan berita-berita hoak, apalagi menyebarkan berita hoak. Nah, jangan kita menciptakan kegaduhan ya. Bijak dengan bermain medsos. Kalau ada berita-berita yang kira-kira diragukan, disangsikan, lebih baik kita jangan menyebarkan berita yang tidak baik. Sampai jam berapa nih Pak? 20 ya, tinggal sedikit ya. Oke, para siswa sekalian yang Pak Polisi cintai dan banggakan ya. Sekali lagi, luruskan niat tekad untuk sekolah di SMP Yosudarso Cibubur ini, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan benar ya. Dan hati-hati dalam pergaulan.
Jangan sampai terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik yang bisa membuat kita berujung penyesalan dan kegagalan. Ya, mohon maaf, banyak di luar sana, banyak generasi-generasi muda, remaja terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik. Akhirnya dia kehidupannya tidak karuan, jadi gelandangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak berhati-hati. Maka dari itu, sekali lagi Pak Polisi berpesan, berhati-hati dalam pergaulan. Kemudian jangan sampai menodai, mencederai, mengotori, menjatuhkan nama baik sekolah ini dengan sikap perilaku yang tidak baik. Tapi bertekadlah kita bersama untuk tetap mempertahankan nama baik dan mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh senior-seniornya. Jadilah generasi pelajar SMP Yosudarso ini yang cerdas, berprestasi. Nah, kemudian Pak Polisi, teriring doa dan harapan ya, mudah-mudahan para siswa sekalian dalam mengikuti jenjang pendidikan diberi sama Tuhan Yang Maha Kuasa kemudahan, kelancaran, keberhasilan, dan kesuksesan. Kelak menjadi orang yang berhasil dan sukses, bisa berbakti kepada orang tua, keluarga, bangsa, dan agama. Itu pesan-pesan Pak Polisi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga Pak Polisi sampaikan bahwa sekarang kita masih ada di masa COVID. Kita kemarin kebijakan pemerintah melaksanakan PPKM darurat. Kenapa? Karena angka COVID ini sangat melonjak tinggi. Banyak yang terpapar, begitupun yang meninggal dunia. Maka dari itu pada kesempatan ini Pak Polisi mengajak, mari kita bersama melawan COVID. Tetap kita maksimalkan ikhtiar usaha kita dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan pada air mengalir, memakai sabun, mengatur jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas yang tidak penting. Nah, ingat protokol kesehatan, ingat 5M. Bersama kita melawan COVID, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita melawan COVID ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa cepat mengangkat COVID ini dan berakhir. Sehingga kita bisa melaksanakan, belajar, berusaha, beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Nah, ini pesan Pak Polisi ya. Mari kita saling menjaga, saling melindungi. Pakai maskermu, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Ya. Jadi, tatkala para siswa ada keperluan ke sekolah di masa COVID ini, tolong disiplin 5M. Ya. Saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan. Kalau lupa saling mengingatkan, kalau tertidur saling membangunkan. Ya. Jadi antara teman saling mengingatkan. Kalau lihat temannya tidak pakai masker, ingatkan dengan baik. Jangan kita cuek. Jangan kita tidak peduli. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita prihatin bangsa kita tidak terkecuali di Kuningan ini masih dilanda wabah COVID. Begitupun di seluruh dunia ini. Jadi untuk itu Pak Polisi mengajak kepada para siswa supaya kita bersama melawan COVID dengan disiplin protokol kesehatan. Sebagai pelajar, sebagai siswa,
jadilah sebagai cermin, contoh teladan yang baik, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Mari kita menjadi contoh teladan yang baik, jadi siswa yang baik, yang disiplin dengan protokol kesehatan. Ya, jangan kita acuh-acuh, jangan kita tak peduli. Begitu nanti ada keluarga kita yang kena, kita kelabakan. Ya, maka dari itu lebih baik kita mengantisipasi, lebih baik kita menjaga ini, jangan sampai kita terkena, terpapar, dengan kita tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Itu. Jadi Pak Polisi selalu mengingatkan di masa COVID ini, mudah-mudahan Tuhan segera mengangkat COVID ini dan berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan belajar tatap muka seperti biasanya. Itu doa dan harapan kita. Nah, kemudian sebelum Pak Polisi tutup ya, masih ada lebih kurang sudah 20 ya. Pak Polisi minta 3 orang ya untuk memberikan jawaban. Pak Polisi cukup 3 pertanyaan dari Pak Polisi ya. Yang dikatakan remaja itu berusia antara berapa sampai berapa? Coba. Berapa? 13 sampai 18 tahun. Coba. Berapa? Ya, 13 11. ya. Luar biasa nih, luar biasa siswa Yos ya. Dengan serius Pak Polisi senang nih. Dengan serius mengikutinya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Coba dengan bahasanya sendiri Sikap dan perilaku yang menyimpan hukuman dan hukum. Oke, luar biasa. Terima kasih. Nah, kemudian berikutnya coba semampunya sebutkan apa itu dengan nakal. Saya Pak. Saya Pak. Narkoba, alkohol. Alkohol. Kekerasan, asusila, Alkohol, kekerasan, asusila. Luar biasa. Terima kasih sekali nih. Pak Polisi sangat senang, bangga sekali para siswa dengan begitu semangat mengikuti kegiatan daring ini ya. Mudah-mudahan ini di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Ini karena keterbatasan waktu. Namun Pak Polisi kasih kesempatan, barangkali ada seorang yang bertanya, silakan. Barangkali ada yang bertanya. Barangkali ada yang bertanya. Apakah tindakan boleh Silakan. diperbolehkan? Nah, kalau tidak ya ini sudah barangkali Apakah tindakan sudah waktunya sudah cukup. Barangkali demikian yang dapat Pak Polisi sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Kemudian sebelum Pak Polisi tutup, Pak Polisi akhiri dengan suatu ungkapan. Ya, diakhiri dengan suatu ungkapan, kemudian nanti ditutup dengan pantun. Silakan nanti dicatat ya. Barangkali demikian yang Pak Polisi sampaikan sebelum disudahi, diakhiri dengan suatu ungkapan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Maka dari itu, kalau ada kekhilafan, kejanggalan, ataupun tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, Pak Polisi mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, Pak Polisi akhiri dengan suatu pantun, beli celana di Penggalu. Cakep. Beli baju di pasar baru. Cakep. Wahai corona cepat berlalu, karena ibu bapak kami tidak bisa diburu. Cakep. Nah, demikian yang Pak Polisi sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Cuci tangan bersih. Cukup sekian. Selamat siang.
Terima kasih Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Siang Pak. Siang. Terima kasih Pak. Siang Pak. Semoga turunnya bisa berakhir. Barangkali Bapak Lim ada yang mau ditanyakan ke Pak Zainal. Siapa tahu ada yang cita-citanya nanti ke depannya menjadi polisi sama seperti Pak Zainal, syarat-syaratnya bagaimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini mau bertanya Sakti sepertinya. Barangkali mau bertanya silakan ya, dengan senang hati. Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, Kalau silakan. tindakan bully dihukum apa? Ya. Kalau tindakan bully dihukum apa? Tindakan bully. Hukumnya Oke. apa? Oh, tindakan Tindakan bully ya. bullynya. Itu ada tindakan tindak pidana untuk anak di bawah umur ya. Tindakan pidana bagi anak di bawah umur itu ada pasal-pasalnya yang mengatur di dalam KUHP khususnya tentang undang-undang anak di bawah umur ya. Nah, namun karena tindakan kalau yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini biasanya adalah tindakan pembinaan selagi masih bisa dilakukan pembinaan ya. Nah, jadi tindakan masalah tentang apa tadi diskusi apa? Tentang bully ya. Bully. Nah, tentang bully ya. Nah, ini salah satu dalam apa namanya yang nakal tadi dalam kekerasan ya, dalam tindakan bully. Nah, tentu dalam hal ini ya, kalau kita tindakan di sekolah, nah tentu ada dulu pembinaan dari sekolah ya. Tapi kalau sudah tindakannya berlebihan, sudah menyangkut tindak pidana, nah tentu ada ini proses hukum yang harus berjalan. Maka dari itu, Pak Polisi berpesan, jangan pernah kita melakukan tindakan yang namanya melawan hukum. Ya. Kalau yang namanya kita perbuatan melawan hukum ini tidak ada orang yang jagoan. Itu jeger-jeger di pasar, di terminal-terminal. Kalau sudah melakukan tindakan pidana di penjara, walaupun segede apapun tatonya, di dalam penjara itu jerit, nangis. Maka dari itu, jangan pernah para siswa melakukan tindakan pidana, melakukan perbuatan yang melawan hukum, yang nantinya berurusan dengan hukum ya. Jadi Pak Polisi berpesan, jangan pernah sampai kita melakukan tindakan yang melawan hukum. Kemudian Pak Polisi berpesan kepada generasi muda, kepada pelajar, sebagai harapan, sebagai pemimpin di masa yang akan datang, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan dalam meraih cita-cita dan impiannya. Nanti kalau ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi aparat, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi guru, menjadi dosen, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Tuhan mudahkan untuk meraih cita-cita dan impiannya. Dan Pak Polisi berpesan, ya, tolong jangan ya, terutama nanti yang mau menjadi cita-cita, menjadi aparat, menjadi polisi, menjadi tentara, dan mau jadi dari dinas apapun nanti, tolong dari sekarang jaga kondisi kesehatan ya. Kemudian hindari merokok. Nah, seperti yang setelah diuraikan tadi juga. Kemudian yang tak kalah pentingnya, tolong jangan sampai bikin tato ya. Ini kalau bikin tato sedikit saja, kalau ada anak-anak nanti mau masuk tentara, masuk polisi, itu langsung gugur. Itu fatal sekali. Nanti telinganya dibolongin kan, bikin tato kan. Tolong hindari ya ini. Jangan sampai membuat tato ya. Berperilaku yang baik, yang santun, bekali diri kita dengan ilmu agama dan iman ya. Taat beragama ya, menjalankan ajaran-ajaran agama. Barangkali itu sebagai tambahan dari Pak Polisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi.
Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Masih ada yang bertanya yang lain? Nah, Pak Polisi ini sangat senang nih ya, semuanya antusias, semuanya semangat mengikutinya. Inilah yang Pak Polisi harapkan ya. Jadi proses belajar itu bukan hanya di sekolah, kita belajar tampil, belajar bertanya, menjawab, itu bagian dari proses belajar ya, untuk menuju kematangan kita. Bisa itu karena biasa. Jangan kita malu-malu, ragu-ragu ya. Pak Polisi juga masih belajar ini. Nah, tetap kita belajar ya. Seperti yang Pak Polisi katakan tadi, manfaatkan waktunya belajar dan belajar. Belajar di waktu muda, bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua, bagaikan mengukir di atas air. Nah, banyak-banyaklah mengukir di waktu muda ini. Ya, menimba ilmu termasuk kita belajar berbicara. Ya, nanti kita ikut perlombaan belajar. Nanti apanya misalnya pidato bahasa Inggris, kan debat bahasa Inggris ini Pak Polisi dengar di sini. Makanya jadilah siswa yang berprestasi, yang membuat harum nama sekolah ini, yang bisa membuat guru-guru, orang tua kita senang, bangga dan bahagia dengan torehan prestasi yang kita raih. Oke, barangkali masih ada yang bertanya, silakan. Kalau syarat-syarat yang lain masuk polisi apa, Pak? Nah, ini ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang sering terjadi ya, kegagalan yang sering terjadi. Dia ingin bercita-cita jadi masuk polwan, ya. Kemudian dia rajin olahraga, menjaga kondisi fisik, kesehatan. Tetapi dia belajar malas-malesan, belajar nilai pas-pasan, ya. Akhirnya apa? Begitu dia sudah ikut tes, begitu pas seleksi administrasi, ternyata nilainya kurang 0,1. Nah, ini akan sakit sekali. Maka dari itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan belajar. Raih nilai sebaik mungkin. Jangan kita dalam meraih cita-cita, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tersandung karena kurang nilai. Ya, ini sering terjadi. Maka dari itu, manfaatkan waktu untuk belajar dan belajar supaya kita tidak menyesal di belakang hari nanti. Kenapa? Karena nilainya kurang. Nah, itu ya. Jadi tolong jaga kesehatannya, kemudian olahraga yang cukup, kemudian jangan merokok, jangan sampai ada tato, tentunya nilainya yang memadai. Ini yang sering gagal tuh ini. Kemudian satu hal lagi, berenang ya. Ini berenang ini sangat ini sekali. Harus kita bisa berenang ya. Makanya belajar berenang dari sekarang. Ini sangat ini sekali, sangat menentukan sekali berenang ini. Jangan sampai nilai kita bagus, kondisi kesehatan ini bagus, kemudian akademisnya bagus, tapi nggak bisa berenang. Ah, ini kegagalan juga di sini. Kemudian Pak Polisi sampaikan juga di sini ya. Jangan berasumsi punya pemikiran ya. Tapi memang ada oknum ya. Jangan kita jadi masuk polisi itu uangnya ratusan juta. Ini Pak Polisi nih yang mengalami. Pak Polisi tidak ada main sogok menyogok. Pak Polisi yang mengalami. Bukan berarti tidak ada oknum yang bermain. Sekarang itu aturan tidak ada, kalau ketangkap ada yang bermain-main sogok menyogok untuk masuk polisi, itu sanksinya luar biasa. Kalau ada oknum yang bermain, itu bisa dipecat. Nah, kemudian kita harus yakin dengan suratan takdir dan garis tangan. Ini fakta. Pak Polisi masuk polisi hanya minta dekingan kepada yang Maha Kuasa, bukan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena ada bagian suratan takdir dan garis tangan, tidak ada yang bisa merubah. Nah, kemudian ini mohon maaf, ini fakta. Pak Polisi yang sama berangkat dari Sumatera, sekarang dinasnya di Ciamis, pangkatnya sama dengan Pak Polisi juga, Aitu. Nah, waktu anaknya ikut tes polisi, ikut akpol, Akademi Polisi, itu dia itu sama ikut tes dengan anak Kapolda Banten waktu itu. Dia cerita sama Pak Polisi. Jadi waktu mendampingi anak tes di lapangan itu, ada anak Kapolda, ada anak Bintara seperti Pak Polisi ini, sama-sama ikut tes di lapangan. Ikut tes jasmani, ikut tes tertulis,
akademis, psikotes, kesehatan, berdampingan anak Kapolda dengan anak Aibtu seperti Pak Polisi berpangkat rendah seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Anak Kapolda itu gagal, tidak lulus. Tapi yang lulus itu anak Aibtu pangkat bintara sama seperti Pak Polisi. Nah, inilah fakta. Walaupun anak Kapolda kalau tidak ada nasibnya jadi Akpol, lulus di Akpol, tidak lulus. Sebaliknya, anak anggota, anak bintara, walaupun hanya bintara, karena ada surat dan takdir nasibnya jadi lulus di Akpol, lulus. Nah, ini fakta. Ini terjadi. Maka dari itu kita harus yakin dengan kemampuan kita. Harus yakin dengan suratan takdir dan garis tangan kita. Yang terpenting dalam hidup ini, kita berusaha, kemudian ikhtiar, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semuanya sudah ada suratan takdir dan garis tangan kita. Yang terpenting kita usaha, ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang kewajiban kita. Maka dari itu, sekali lagi Pak Polisi berpesan, belajar sungguh-sungguh, mudah-mudahan sekolah SMP Yosudarso Cibubur Kabupaten Kuningan ini salah satu tangga jenjang yang menghantarkan para siswa sekalian menuju kesuksesan kelak. Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih Pak Baik, Pak. Zainal untuk materinya cukup lengkap dan wah gitu. Baik, itu kelas 7 untuk materi dari kepolisian. Untuk selanjutnya kita akan lihat dulu. Kita nanti join lagi pukul 11:05 ya. 11:05. Nah, sebelumnya saya mau screenshot dulu. Silakan kalian buka kameranya. Buka apa, Pak? Kamera. Kamera. Agnes buka. Siap ya? Di screenshot kirim nanti saya Pak ya. Direkam Pak, nanti screenshotannya diambil dari rekaman. Yo, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi jam 11:05 ya. Baik, Pak. Ya, silakan keluar dulu. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat. Makasih, Pak. Oke. Pak. Terima kasih Pak. Lebih kurangnya. Saya silakan keluar dulu, dinginkan HP-nya, kemudian yang baterainya ini bisa dicas dulu. Nanti masuk pukul berapa, Pak? 11:05. Jam 11:05 ya. Ya. Ya, baik. Merah lagi. Ada merahnya gitu kan.